mengalami gitu. Kakak saya juga masih ingat terngiang-ngiang itu diteriakin Cina loreng makan babi. Lalu mama stop kegiatannya, dia nengok, dia ngeliat mata saya. Dia bilang apa? Jangan miskin. Itu pesan mama saya. Ini yang sedang kita cari-cari, topik utama kita. Kenapa ini kok bisa menjarain mantan Menpora ini? Ceritanya gimana ini? Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini, wah, saya kedatangan tamu yang menyeramkan. Kenapa saya bilang menyeramkan? Ternyata kita harus tahu, kalau Anda suka baca berita, Anda pasti tahu sosok yang bernama Roy Suryo. Roy Suryo ini kan mantan Menpora ya, di eranya Pak SBY. Dan kita juga tahu 1-2 tahun terakhir ini beliau termasuk ada satu kasus meme stupa ya. Dan kenapa saya angkat ini di channel Success Before 30 di level up kita? Karena ini juga menjadi edukasi bagi anak-anak muda supaya jangan sembarangan kalau nulis sesuatu di sosmed. Awalnya itu mungkin cuma hiburan, tetapi akhirnya itu menyakiti sekelompok orang yang akhirnya itu termasuk ranah hukum. Nah, jadi dengan adanya video kali ini, saya yakin kita akan belajar banyak untuk kasus ini. Kita welcome Mr. Kevin Wu. Woi, selamat datang di Level Up Podcast. Siap. Ini Level Up Podcast ini orang yang datang ke sini levelnya pasti up. Nah, supaya apapun up, yang penting pengetahuannya up. Ya. Nah, tidak banyak orang yang tahu, terutama di dunia YouTube, siapakah orang yang menjarain Roy Suryo, ya kan? Nah, ini rupanya orangnya ini saya hadirkan. Dan ternyata saya tahu beliau ini adalah teman lama saya. Kita kenal udah kayaknya ada dari zaman Twitter ya, 2000 Twitter, betul. 2011, 2020 itu ya. Ya, mungkin ya. Ya. Nggak kerasa udah 12 tahun dan luar biasanya beliau ini adalah seorang yang kalem sebetulnya. Nggak banyak ngomong, senyumnya itu menawan gitu. Seorang pengusaha dan juga anggota dulu HIPMI dan Kadin ya sampai sekarang ya. Dan tetapi tipikal dari beliau ini kalau nggak disentuh nggak membalas ya gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menyentuh nanti kita akan bahas kenapa kok beliau itu bisa sampai membuat kasus ini sampai beliau itu masuk penjara. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak sama beliau setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Bro Kevin, apa kabar? Yes, luar biasa, bos. Waduh, ini publik nggak banyak tahu siapakah seorang Kevin Wu. Tapi seorang Kevin Wu ini, siapa sih Kevin Wu ini? Lahir di mana? Masa kecilnya sekolah di mana? Asal mana? Boleh diceritain? Ya, terima kasih Bung Chandra Ya. dan pendengar ya. Ya. Jadi kalau kita bicara sejarah kecil, saya dan keluarga nih termasuk kelompok keluarga yang dibully. Oh, dibully. Kewarganegaraan. Oh, ceritain dong. Kita dulu mungkin Bung Chandra mengalami juga ya, di mana orang tua kita ketika ngurus hal apapun yang terkait dengan masalah administrasi pemerintah, Ya. selalu ditanyakan tentang SKBRI dulu. Oh, jelas. Ngalamin ya? Ngalamin dong. 70-an, 80-an. Ya, ini mungkin bagi para sahabat SP30, kan ini rata-rata anak generasi Z, Ya. anak generasi milenial. Ya. Mereka nggak paham apa itu SKBRI. Tolong dijelasin dulu. SKBRI itu seingat saya singkatan dari surat kewarganegaraan ya. Surat keterangan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi kita ini dipertanyakan. Iya. Kita ini warga negaranya apa? Kita harus memiliki surat itu. Iya. Kalau kita mau ngurusin masalah ke catatan sipil, KTP, buka rekening, apapun itu. Intinya rasis banget ya. Dan diskriminasi. Diskriminasi. Jadi yang namanya kulit kuning, mata sipit. Betul. Ya, orang ngomong kasarnya Cina lah. Nah, bahasa sekarang kan Cina nggak boleh Tionghoa ya. Iya. Halusnya kan Tionghoa. Oke, dijelaskan gimana? Jadi kami dipersepsikan bahwa warga Tionghoa ini kan orang-orang mapan, orang-orang berada, Betul. ya, tidak cinta tanah air dan sebagainya. Iya. Dan ini kami rasakan gitu. Kami dari lahir, orang tua saya itu dari Kalimantan Barat.
Kalbar ya, khususnya di Pontianak, Ponti ya, lalu bermigrasi ke ibu kota itu di tahun 70-an. 70-an. Ya, beberapa adik-adik saya lahir di Jakarta, tapi saya dan kakak saya di Pontianak. Masih lahir di Ponti. Dan kami mengalami masa-masa di mana tadi yang saya sampaikan diskriminasi itu luar biasa. Di mana saya hidup kebetulan keluarga papa dan mama juga dari ekonomi yang kurang berada. Yang mana papa pernah bekerja sebagai buruh pabrik, lalu pernah jadi supir antar kota. Yang mama juga harus mendapat penghasilan menambah biaya kehidupan itu dari menjahit baju, jual pisang goreng, keliling ke pasar dan lain sebagainya. Jadi setiap kondisi ekonomi seperti itu, saya juga tinggal di rumah yang saya ingat ya, rumah kita itu masih setengah bilik dari anyaman bambu. Jadi setengah dada ke bawah itu memang udah semen, tapi setengah dada ke atas itu masih berupa bilik bambu. Dan itu di ibu kota loh, di Jakarta, tahun 70-an. Tahun 70-an? Iya. Sempat ngalami kayak saya ngalamin itu. Dan setiap kali saya keluar masuk di rumah, di gang, mengalami gitu, kakak saya juga masih ingat yang itu diteriakin Cina loreng makan babi sekaleng. Cina loreng makan babi sekaleng. Nggak habis gua tempeleng. Nggak habis gua tempeleng. Ya. Setiap lewat diteriakin. Kadang-kadang mereka juga pukul. Kadang-kadang mereka juga bukan hanya sempat dipukul. Sempat. Terus itu gimana reaksinya? Makanan sehari-hari, bro. Aduh. Makanan sehari-hari. Jadi kita tuh mesti survive. Kita tuh keluarga Tionghoa yang hidup di perkampungan Jakarta yang mengalami diskriminasi seperti itu setiap hari. Setiap hari. Yang timbul akhirnya apa? Kebencian. Perlawanan. Perlawanan. Karena kalau kita hanya diam, lu hanya akan jadi samsak. Betul. Lu hanya akan terus dibully. Yes. Akhirnya keberanian itu muncul dari dalam. Kalau lu nggak lawan, lu nggak bisa survive. Awalnya nggak berani lawan waktu dipukul. Ya, lu bayangkan bagaimana hidup seperti itu dan setiap hari kan cuma ada dua pilihan. Lu mundur terus kepepet ke tembok. Pada akhirnya juga anjingnya bisa gigit gitu loh. Iya. Kucingnya bisa cakar. Iya. Semut aja bisa aja gigit juga. Iya. Gigit balik. Iya. Nah, bagaimana dengan manusia? Iya. Ketika seseorang dikucilkan, dipojokkan dan bukan kesalahan dia loh. Iya. Seseorang lahir dari rahim seorang ibu tidak memilih. Betul. Dia harus berwarna kulit apa. Iya. Dia tidak memilih harus punya keturunan dari mana. Kenapa dipersalahkan? Oke. Kenapa itu menjadi aib yang luar biasa bagi masyarakat saat itu? Saat itu ya. Iya. Iya. Dan bagaimana kami bisa mengadu gitu? Kemana kami harus mengadu? Kemana kami harus mencari perlindungan? Kemana kami cari pembelaan? Iya. Kondisi seperti itu yang kita hadapi bertahun-tahun di masa kecil saya. Itu SD. Sebelum sekolah bahkan. Aduh. Bahkan sebelum sekolah. Punya adik cewek? Saya punya adik. Saya 5 saudara. Saya anak ketiga. Dan adik perempuan saya 1. Adik perempuan kalau digituin gimana dong? Ada masa pada akhirnya masing-masing pribadi harus survive secara individu. Sebagai kakaknya gimana dong? Kalau adiknya depan mata kejadian kita ya lawan. Nah, pada akhirnya kita nggak punya pilihan. Kalau lu terus bertahan ya atau lu harus melawan. Nah, timbul rasa-rasa perlawanan tuh di saat-saat seperti itu. Awalnya kami bukan orang pemberontak, kita bukan orang yang kasar, kita bukan orang yang mau menyakiti orang lain. Tapi ketika lu terus terpojok, lu disalahkan, sesuatu yang bukan di under control kamu, akhirnya lu nggak punya pilihan. Akhirnya kepribadian untuk survive itu yang akhirnya muncul. Maka tidak heran saya juga membayangkan dari banyak cerita orang-orang yang bisa hebat itu kalau orang-orang yang hijrah, orang-orang yang mesti keluar dari tempatnya dan dia harus survive kan. Betul. Entah termasuk orang-orang kita Indonesia ketika lu keluar negeri, lu kan jadi lebih kuat. Kan lu mesti survive gitu. Itu para TKW dan TKI. Itu orang luar biasa. Yes, tapi kan kondisi tekanannya bisa berbeda. Saya berasumsi saya nggak melihat kasusnya, tetapi kondisi tekanan itu sebenarnya memperkuat manusia. That's my point. Nah, jadi masa kecil itu saya melalui kayak gitu loh. Sampai ketika karakter itu terbentuk. Ketika saya melihat ada kesewenang-wenangan terjadi kepada minoritas. Ada gejolak dalam hati saya gitu loh. Yang mana itu udah terbentuk sejak kita tadi masih belum sekolah bahkan. Tadi kalau saya ceritakan bukan hanya dari kekerasan verbal, kekerasan fisik. Kadang-kadang juga bisa tekanan sosial. Yang akhirnya tadi membuat arang menjadi permata.
arang jadi intan. Itu karena tekanan. Itu yang saya lalui waktu itu. Wow. Keras ya. Tapi kayaknya kita sama deh. Karena kita kan hampir seusia ya. Kalau saya bukan Cina loreng gitu. Kalau saya itu pakai bahasa Jawa sih. Tapi lebih kurang sama lah. Nggak usah saya ungkap di sini lah. Nggak perlu. Tapi lebih kurangnya sama. That's why kita pernah ngalamin sama, yaitu dibully ya. Jadi kalau kisah saya kenapa saya bisa jadi black belt-nya Taekwondo itu ya gara-gara itu juga. Ya. Jadi kita harus mempunyai sebuah fighting spirit untuk melawan gitu. Betul. Ya karena itu kondisi politik ya. Betul. Saat itu ya. Saya nggak pernah dendam bro. Saya nggak pernah marah sama individu. Tapi yang anehnya ketika saya sekolah, bahkan ada masa ketika saya di sekolah yang mayoritasnya Tionghoa, ada teman saya yang saat itu non Tionghoa, diperlakukan kan namanya sosial kan, Iya. dia Bully juga ya. sosial itu dia minoritas ya bisa aja. Ya. Ada hal-hal yang akhirnya tidak diprioritaskan. Ya. Ya ketika ngantri nggak di depan, Ya. dan lain sebagainya, tugas nggak ada yang mau kelompok sama mereka kan gitu. Ya. Muncul juga rasa perlawanan itu. Akhirnya apa? Saya yang deketin mereka. Saya yang seperti mau menjadi teman mereka, yang saya seperti mau jadi pelindung mereka. Iya. Dan saya kalau saya ingat-ingat, iya, dulu teman sekolah saya itu banyak yang Muslim, ya. Karena saya bisa deket, saya bisa merasakan gitu. Perasaan ditekan tuh kayak gimana? Perasaan dikucilkan tuh kayak gimana? Iya. Perasaan itu dijauhi dari komunitas itu seperti apa? Iya, iya. Perasaan itu yang muncul gitu. Perasaan itu yang muncul. Oke. So, akhirnya singkat cerita sampai SMP, SMA, sampai kuliah. Iya. Oke. Kuliah kebetulan ya pernah mengalami masa kenakalan remaja seperti yang lain-lain gitu ya. Lalu kuliah juga saya muncul satu tekad ingin jadi yang terbaik di setiap kesempatan yang saya mau tempati. Ketika lahir dari keluarga yang tadi miskin, ya secara ekonomi tidak mendukung, lalu lingkungan sosial seperti itu, akhirnya ya tadi karena tekanan itu akhirnya muncul potensi terbaik. Ketika mahasiswa saya sempat jadi presiden mahasiswa, ketua senat. Ketua senat ya. Itu masih ekonomi susah. Jadi saya pulang ke rumah, pergi kuliah, saya tahu orang tua saya bayar kuliahnya mahal. Saya mesti menjadi siswa terbaik di kelas. Iya dong. Jadi kalau saya masuk ke dalam kelas, itu banyak dosen yang kaget ya. Ini reputasi saya di luar itu aktivis mahasiswa. Tapi kalau masuk ke dalam kampus, masuk ke dalam ruang kelas, saya duduk paling depan bro. Teman-teman saya yang juga nakal di luar, biasanya duduknya di mana? Belakang. Iya, iya. Itu kan stigma umum. Stigma umum. Lu kalau anak kampus yang bandel, aktivis Pasti belakang. Supaya jam 11 bisa tidur. Yes. Iya, iya. Saya enggak. Saya duduk paling depan. Baris paling depan. Oh. Kalau perlu gurunya di sini, saya duduknya di sini. Oke. Ya. Tujuannya? Saya mau fokus. Oke. Karena saya tahu satu biaya kuliah mahal. Kuliah di mana? Kuliah di mana? Saya di Quick Yanji. Quick Yanji. Karena IB. Oke. Dulu IB ya, sekarang Quick Yanji. Nah, iya. Saya jadi memanfaatkan waktu ketika saya belajar, ya benar-benar belajar. Ketika keluar kampus, saya aktif di 4 organisasi. Ketika saya di luar kelas, saya aktif di 4 organisasi. Termasuk presiden mahasiswa. Oh. Jadi, dan itu saya hanya punya waktu sampai jam 5 sore bro. Setelah jam 5, saya pulang ke rumah, buka dagang kaki 5. Bagus dong. Bagi kamu bagus. Iya. Sekarang kita ngeliatnya bagus. Bagus. Waktu ngelakuin, mau nangis bro. Mau nangis karena nggak ada pilihan kan? Ada pilihan. Hidup susah. Lapar kan? Apa? Hidup susah. Hidup dianggap keras. Ya. Saya ngalamin itu sejak saya SD. Ya. Saya pulang ke rumah, harus bantu orang tua, teman-teman saya bisa main-main. Ya. Saya pagi jam 4, jam 3 pagi, saya mesti bangun pagi, giling kue singkong itu. Apa namanya, getuk. Getuk ya. Ya. Ketika lu bayangin anak umur sekitar 8 tahun, 9 tahun, mesti cari uang seperti itu bro. Iya. Saya ngalamin. Ya. Saya, kakak saya, orang tua saya, nangis setiap pagi tuh, kayaknya kok hidup begini gitu loh. Iya. Ya, ketika dibangunin itu, ya namanya anak 8 tahun, 9 tahun, lu bayangin. Iya. Lu disuruh giling getuk setiap pagi, tangan sama tuas gilingan itu kan belum pakai mesin. Iya. Itu rasanya gedean, antara lengan saya sama tuasnya itu gedean tuasnya tuh. Iya. Giling begitu. Iya. Jadi setiap pagi setelah selesai masih ada waktu, itu mesti nyunci panci-panci yang aduh kayaknya sedih banget itu.
yang lengket, yang jorok, yang apa gitu loh. Iya. Pulang ke rumah, sekolah, itu saya ngomong SD, SMP. Pulang ke rumah, bisa main, bisa tidur, nggak bisa. Pulang ke rumah, ganti baju, naik sepeda, itu mesti jualan kue keliling sampai sore. Itu kondisi seperti itu gitu. Jadi saya waktu itu ya benci banget hidup yang seperti itu. Iya. Benci banget sama orang tua. Kenapa saya mesti begini? Iya. Sering berkelahi. Iya. Ya itu. Iya. Tetapi kembali di saat-saat yang teduh, di saat-saat santai, itu orang tua itu ngasih edukasi, bro. Ngasih edukasi ke kita bahwa kita itu hidup itu terkadang nggak punya banyak pilihan. Tuh. Ya, mama saya pernah satu malam sambil jahit baju gitu, Iya. dia nangis. Iya. Saya terbangun. Saya tanya, mama kenapa nangis? Iya. Mama kenapa nangis? Mama nggak dengerin, jahit baju. Lalu mama stop kegiatannya, dia nengok, dia ngeliat mata saya. Dia bilang apa? Jangan miskin. Itu pesan mama saya. Jangan miskin. Miskin itu nggak enak. Iya. So, kalau lu punya dua tangan, lu punya dua kaki, jangan ngandelin orang. Lakukan yang terbaik, rubah hidup kamu. Iya. Dan pesan mama saya yang kedua, jangan sekali-sekali meremehkan orang lain. Karena kalau lu diremehin, nggak enak. Maka saya belajar dalam hidup saya nggak remehin orang. Iya. Saya belajar respect sama orang. Setiap orang itu punya kelebihan. Iya. Setiap orang itu punya mimpi yang besar, punya potensi yang besar. Betul. Walaupun saat ini di mata kamu dia mungkin belum cemerlang, tapi setiap orang itu punya potensi. Buktinya ya, kita yang bukan siapa-siapa, kalau lu mau berusaha, someday lu bisa jadi someone. Itu pesan yang sama sebenarnya ke mama saya ke saya. Jadi itu yang saya ingat tuh. Nah, sejak itu ya memang hidup keras, memang hidup susah, tapi kita olah gitu loh. Iya. Energi negatif di luar, lu bisa olah di dalam menjadi energi yang positif, energi yang untuk mengubah arang menjadi berlian. Karena kalau kita hanya meratapi nasib, kok hidup ini susah, Tuhan ini tidak adil, teman-teman kok jahat, ya kan? Kok nggak ada yang mau deketin kita? Ya wajar, lu masih dekil gitu loh. Ya kalau masih dekil kan orang nggak mau deket-deket. Oke. So dari openingnya aja kita udah tahu, kita bisa melihat karakter seorang Kevin Wu karena beliau punya masa kecil yang keras, masa kecil yang berat. Jadi wajar kalau beliau sekarang mempunyai sebuah mental dan keberanian yang di atas rata-rata. Itu yang bisa kita nilai. Oke, kita skip cerita masa kecil yang luar biasa. Sekarang kegiatannya apa? Sebagai apa saat ini? Saya lihat juga seorang penulis buku, penulis artikel, kisah inspirasinya banyak banget ini. Aktivitasnya apa belakangan? Iya, kalau terakhir sekarang saya banyak bergerak di bidang digital. Saya memang karena dari kecil dilatih oleh ibu saya menjadi seorang entrepreneur. Saya memulai usaha saya pertama itu di kelas 1 SD, bro. Kelas 1 SD. Jadi jiwa entrepreneur kita itu dilatih sejak kecil. Jadi kalau ada keterbatasan, sebenarnya bukan waktunya kamu mengeluh, tapi cari solusi gitu. Iya. Saya ingat ketika mama saya bangunkan saya pertama kali di hari pertama sekolah. Hari pertama sekolah. Mama nanya satu pertanyaan yang saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Mama nanya satu pertanyaan mewah, yang nanyanya begini. Hari ini lu mau makan apa? Itu pertanyaan mewah. Mewah banget. Nggak pernah, bahkan ulang tahun aja nggak pernah tanya begitu. Ngalami nggak? Nggak ada yang ngalami lah. Iya. Kalau dulu adanya cuma nasi sama ikan asin, ya makan itu. Itu mewah itu ya? Oke lah, maksudnya oke lah. Tapi tanya, lu mau makan apa? Itu nggak pernah, bro. Itu nggak pernah ya? Nggak pernah, suatu hal. Karena itu kan seperti seolah-olah lu punya pilihan. Oh, itu punya pilihan. Seolah-olah lu punya pilihan dong. Padahal saat itu nggak punya pilihan. Iya. Mama nanya pertanyaan itu. Saya kaget, saya bilang, mama mimpi apa? Gue mimpi apa? Enggak. Lu ikut mama sekarang ke pasar. Hari pertama sekolah di SD, mama ajak saya ke pasar. Sampai di pasar, mama kasih lagi pilihan. Lu pilih makanan yang lu mau makan hari ini. Itu mewah banget. Itu privilege. Bahasa sekarang privilege namanya. Wah, gue bingung. Mama serius, Mak. Zaman kita itu ada wafer Superman. Iya. Itu enak banget itu. Ada coklat ayam jago. Iya.
Enak banget itu. Ada, nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak ya? Iya, 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 iya. Atau ini apa namanya, coklat yang kayak payung-payungan. Iya, 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 iya. Akhirnya gue pilih wafer Superman. Iya, ya kan. Itu idamannya anak SD. Iya, iya, Ya. iya. Nggak ada uang jajan bro. Waktu itu kan. Iya. Pas disuruh pilih, mama nggak pilih satu. Mama beli sekotak. Oh, kenapa? Hari itu mama lagi ada duit gitu. Itu dia. Mama kena rezeki apa? Setelah mama beli, taruh di kantong, mama bilang lagi, lu beneran mau? Bener mak. Lu boleh makan satu kalau udah jual semua. Oh. Jadi disuruh jualan. Ya, ya, ya. Oh, rupanya dari situ ya. Bakat entrepreneurnya mulai dari Sama sekolah bro. hari pertama sekolah. Hari pertama sekolah. Jadi suruh jualan. Biasa. Yes, yes, yes. Biasa. Ya dong. You want something, you mesti fight. Ya, 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 ya. No freelance. Ada. Freelance. Yes, that's true. Ya. Semoga ini menjadi pesan bagi para orang tua. Ya. Sejak kecil mesti dididik. Oke. Sejak kecil mesti dilatih anak Ya. kita. Ya. Memang sekarang kita udah punya banyak kemewahan. Ya. Tapi jangan permudah itu. Ya. Karena itu proses yang tetap harus mereka lalui. Ya. Kita as a Parents. kita ini adalah coach pertama mereka. Ya, 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 ya. Kalau kitanya lembek, kitanya permudah. Ya. Jalan-jalan yang halus ini pada akhirnya harus mereka lalui kerikil. Tapi di luar rumah itu bahaya bro. Kenapa nggak lu didik mereka tuh terlatih dengan melalui kerikil Ya. di dalam rumah dan lu masih bisa jaga. Ya. Ketika mereka jatuh, mereka mengeluh, tetap kita bisa menjadi coach bagi mereka kan. Itu yang dilakukan oleh orang tua saya yang quote and quote saat itu masih dalam kondisi ekonomi yang sulit. Oke. Karena mereka juga dilatih sama nenek-nenek mereka yang dari hutan bro. Iya, iya. Yang tinggal di hutan mesti hijrah ke kota, di kota Pontianak saat itu. Iya, iya. Itu juga tough buat mereka. Oke, by the way laku semua nggak wafernya itu? 3 hari laku. Hari pertama enggak. Cara jualnya gimana? Bisa dikasih tips? Kan namanya anak SD itu. Saya bawa 2 kresek berarti ke sekolah. Iya. Kresek pertama wafer Superman, kresek kedua tas sekolah. Nggak ada tas, pakai kresek. Jual ke temen. Bawa ke sekolah, 2 kresek. Pas Gimana? teman, Ada duit nggak temen? jadi begitu kita bawa kan temen pertama lihat dong. Iya. Pas waktunya, oke sekarang waktunya break makan siang kan. Iya. Saya nggak bawa makan siang. Oke. Saya hanya duduk nontonin temen. Iya. Kalau temen saya bingung, lu bawa kresek itu bukan makanan. Iya. Nggak berani ngomong kita. Gini-gini aja kan. Oke, tring waktunya habis. Pulang, mama nanya, laku berapa hari ini? Belum laku. Oh, nggak berani ngomong ya? Iya, iya. Malu. masih Iya, kecil, iya. bro. Iya, masih. Kelas pertama. Betul. Hari pertama sekolah. Iya. Pulang ke rumah, mama motivasi. Buka. Lu masih mau makan nggak? Lu masih mau makan nggak? Iya, iya, iya. Mau mah. Mau nggak? Mau mah. Bungkus lagi besok jual. So your mom is your first coach ya? Coach. Gila itu. Mamamu jadi motivator hebat itu ya. Luar biasa. Oke. Hendaknya semua orang juga jadi. Harusnya jadi gitu. Jadi coach bagi anaknya. Oke. Terus? Dan itu sasaran itu anak saya sekarang. Iya, iya. Jadi anak dikasih wafer juga ya sekarang? Iya, tapi yang berbeda. Iya. Terus? Saat kedua sama. Ya, lu ngumpulin keyakinan, ngumpulin kekuatan, ngomong sama orang. Ingat ya, ini hari pertama sekolah lu bro. Iya. Lu belum punya teman gitu loh. Duduk di samping saya, mau nawarin juga malu, duk, takut. Tapi kan rasa takut sama rasa keberanian kan beradu. Dan rasa motivasi kita seringkali gitu. Iya. Sesuatu yang membendung kita karena rasa ketakutan, malu, Iya. ya menarik diri, tapi di situ ada daya dorong. Iya. Konflik internal seperti itu. Iya. Hari kedua masih bertarung. Iya. Pas makan siang juga sama, umpetin lagi, malu, mukanya merah. Betul. Pulang ke rumah dimotivasi lagi sama mama. Hari ketiga bro, Iya. bawa ke sana, temen saya nanya, itu plastik apa? Iya. Lu bawa 3 hari. Iya. Itulah klien pertama saya. Wow. Iya. Kak, lu mau nggak? Itu siapa kliennya? Gue lupa namanya. Guru atau teman? Oh teman. Duduk samping. Oh dia beli karena rasa kasihan apa ya? Iya, lu 3 hari mau bolak-balik ini apa? Oh, es makan siang lah buka. Di saat itulah rezeki mulai terbuka. Itu kan berat pertama. Iya. Pintu itu terbuka. Iya. Pintu ketiga tuh kan lebih Yang susah kan ice breaking pertamanya kan. Setelah itu akhirnya lancar gitu. Dan banyak orang menyerah.
Iya. Ya kan? Akhirnya itu yang lain nggak pernah terbuka. Oke, nice. So, sekarang kegiatannya lebih aktif di dunia digital. Iya, sejak bergelut secara profesional, tadi kenal Bro Chandra juga di bidang professional public speaking, Iya. as a consultant. Iya. Saya tergerak hati saya ketika masih muda itu kan akhirnya muncul banyak opsi. Saya pernah kerja di Bursa Efek Indonesia, Iya. saya pernah kerja di insurance juga. Iya. Tapi yang paling mengena bidang saya adalah di bidang pengembangan sumber daya manusia. Iya. Saya berkesempatan waktu itu bekerja dengan seorang figur yang luar biasa, Pak Andri Wongso. Saya menjadi asisten pribadinya dia. Dia keliling Indonesia. Saya ikut dia dalam event-event dan saya menyaksikan bagaimana orang-orang itu berubah Hidupnya dari kata-kata. dari sebuah kata-kata. Yes. Banyak orang underestimate. Betul. Banyak orang mencemooh lah. Bagaimana karakter sekian tahun bisa berubah dari sebuah kata-kata. Iya. Yang mana sebenarnya ada teorinya. Iya. Ya. Yang saya ketahui ada teori namanya paradigm shift. Iya. Ya. Once timingnya tepat, lu masuk message yang tepat dan orang itu bisa switch cara dia memandang dunia. Iya. Ketika cara memandang dunia berubah, tindakannya akan berubah. Iya. Ketika tindakannya berubah, Iya. habitnya akan berubah. Iya. Ketika habitnya berubah, hidupnya akan berubah. Benar. mulai dari cara pandang dulu, mindset. Iya. Nah, inilah yang sebenarnya para motivator tuh biasanya menggerakkan manusia itu dari cara mindsetnya dulu. Iya. Cara pandang, bagaimana lu melihat dunia berbeda. Iya. Contoh saya juga bukan berarti selalu optimis, selalu full potensi, selalu maksimum. Enggak, kita manusia, kita juga bisa malas, kita bisa capek, kita bisa mengeluh, kita bisa mundur, kita bisa kalah, kita bisa takluk. Wajar. Iya. Tapi masa-masa itu, ketika saya mengalami frustasi yang luar biasa ya, di masa-masa SMA, saya itu merasa dunia itu kelam, gelap, nggak ada masa depan. Iya. Saya nggak pernah mau bangun pagi, saya selalu tidur malam, saya bangun di atas jam 10 siang, ya karena ngapain? Nggak punya tujuan hidup. Nggak punya tujuan hidup. Ya. Jadi masa-masa menjemukan seperti itu banyak terjadi dalam hidup saya. Saya rasa zaman sekarang netizen banyak yang kayak gitu. Kita sebut dengan namanya kaum rebahan. Ya. Karena dia nggak tahu apa yang lu mau capai. Ya. Nggak ada tujuan hidup. Tahu apa yang lu mau kejar dalam hidup ini. That's why lu nggak punya motivasi. Ya. Tapi kalau lu tahu tujuan lu mau kemana dengan clear, nggak perlu disuruh kan bro? Iya. Lu sendiri bisa bangun lebih pagi, bangun pakai apa namanya? Poinnya gini, mungkin cara kerjanya mirip kayak seperti kita pakai teknologi namanya Google Map, ya kan? Ya. Ketika kita mau mengarah, saya tadi pagi mau mengarah ke tujuan ke tempat ini, saya harus menaruh dulu pin lokasi yang saya mau tuju. Ya. Lalu saya aktifkan drive, saya mau aktifkan cari jalan. Ya. Maka disitulah jalan mulai bermunculan. Iya. Ada pilihan-pilihan. Lu mau lewat tol, lu mau non-tol, tapi dikasih opsi. Kalau tol ada harga dan ada estimasi waktu. Kalau lu non-tol juga ada estimasi waktu. Hidup kita juga demikian. Pertanyaan saya, kita pernah naruh pin nggak ke tujuan kita? Kalau lu nggak pernah naruh pin, let's say tahun ini baru kita masih mulai nih tahun 2023. Apa pin kita di tanggal 31 Desember 2023? Betul. Apa yang kamu mau capai di akhir tahun ini? Orang bilang resolusi. Kalau lu nggak punya resolusi, lu nggak punya target, lu nggak tahu apa yang lu mau capai, nggak ada tuh pilihan jalan kemana. Dan ketika lu aktifin handphone kamu, dia nggak akan mengarahkan jalannya. Dia nggak akan kasih tahu belok kiri, belok kanan, atau lurus. Dia nggak akan bilang, karena kamu nggak pernah taruh pin. Apa beda dengan hidup kita gitu? Kalau kita masih belum pernah naruh pin itu, maka pilihan jalan nggak pernah akan terbuka. Tapi once, nah itu adalah masa-masa kelam tadi rebahan. Dimana kita nggak tahu mau ngapain juga lu bangun pagi-pagi. Tapi kalau lu udah punya tujuan, mau itu fitness, badan yang lebih bugar, apakah itu ekonomi, lu pengen ngejar sesuatu tabungan, atau lu mau ngejar sesuatu material rumah, atau sesuatu yang lebih noble ya, lu bawa orang tua lu umroh, bawa orang tua kita ke tempat-tempat yang dia mau kunjungi, itulah pin kita, target kita. Nice. Kan kita udah dapat tips-tips banyak dari Bro Kevin dari perjalanan hidupnya dan luar biasa sampai aktivitas hari ini. Ini yang sedang kita cari-cari, topik utama kita. Kenapa ini kok bisa menjarain mantan Menpora ini? Ceritanya gimana ini? Anda sekarang gini, orang sosok ini nggak tahu ini siapakah seorang Kevin Wu. Kok tiba-tiba dengan kapasitas apa? Apakah Anda ini seorang pengacara kah? Ahli hukum kah? Ya kan?
kok bisa sampai, kan menjarain orang nggak segampang itu. Sekarang kalau sinetron-sinetron ini kan banyak pembodohannya. Gua nggak seneng lu, gua panggil polisi penjarain lu, bahasanya gitu. Emang segampang itu menjarain orang? Boleh diceritain prosesnya. Ini film utamanya, coba diceritain. Episode utama ya. Awalnya kronologisnya gimana? Ya, yang pertama adalah kapasitas saya sebagai apa? Saya sebagai umat beragama. Oh, berarti seorang umat Buddhis ya? Ya, Oke. umat Buddhis. Nah, lalu kaitannya apa umat Buddhis bisa membawa kasus ini menjadi masalah hukum? Nah, sebenarnya ini bagian dari kritik di internal kita. Ketika ada masalah-masalah seperti ini, Ya. siapa yang harusnya mengadu? Siapa yang harusnya tampil di depan memperjuangkan umat? Ya. Kalau semua orang yang punya kapasitas itu diam, Yang punya kapasitas itu diam. tapi diam, lalu kemana kita harus mengadu? Ya. Siapa yang harus kita andalkan? Ya. Siapa yang harus berjuang? Ya. Kritik-kritik itu muncul. Pertanyaan lagi, kapasitasnya apa? Saya umat, tapi saya masih resah. Masalah-masalah seperti ini dan sering terjadi. Ini kan yang kebetulan tampil di media karena beliau adalah tokoh nasional. Bagaimana dengan kasus-kasus lokal yang terjadi? Ketika ada permasalahan dengan rumah ibadah, ketika ada permasalahan konflik antar agama, ketika ada permasalahan-permasalahan lain yang bersinggungan dengan umat-umat. Karena ini Indonesia dong. Betul. Indonesia itu kan ada kerukunan umat beragama, ya kan? Tapi kita tidak bisa pungkiri pembakaran rumah ibadah juga ada, isu SARA itu juga masih ada, Jadi, seperti yang dialami Kevin waktu kecil. betul. Terus akhirnya gimana? Pertanyaan saya tadi, kemana kita harus mengadu? Siapa yang harus memperjuangkan ini? Oke. Organisasi apa yang mesti tampil? Nah, pertanyaan-pertanyaan terus terjadi dan kasus itu terjadi. Banyak kasus ketika meletup lalu dipadamkan buru-buru, Ya. nggak sempat sampai selesai. Entah dari internal yang mencegah, entah dari eksternal yang menekan, Ya. dan lain sebagainya. Tetapi ini kan tidak mendidik. Ya. Ketika kasus seperti ini terus terjadi, lalu kita katakan kita ini damai, Ya. tentram, sentosa. Menurut Kebanyakan umat beragama kan begitu. saya rasa nggak tepat. Nggak tepat itu. Kita Ya. menyimpan bara dalam api loh. Menyimpan bara dalam api ya. Bara yang sewaktu-waktu begitu dikipas dia akan meledak. Oh. Dia akan terbakar satu rumah. Dan ini juga terjadi di 6 Saya percaya demikian. agama di Indonesia ya. Saya percaya demikian. Iya, iya, iya. Kenapa tidak kita mengikuti aturan hukum yang berlaku daripada konflik sosial nanti terjadi di sebuah tempat? Oke. Maka kami memilih cara yang hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku. Itu kan ketentuan yang harus diselesaikan. Iya dong. Bukan dengan cara barbar. Ya. Dengan cara hal-hal yang tidak hukum lah. Iya. Karena nanti itu akan terjadi, akan meluas. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, kenapa saya tergerak? Iya. Karena saya sebagai umat Ya. yang resah, Resah. yang akhirnya ketika speak up, ternyata banyak umat yang lain juga, maksudnya umat Buddha Mewakili ya. yang juga Tersakiti. Iya. resah juga kan. Iya. Juga timbul pertanyaan seperti ini kan. Padahal agama Buddha itu kan terkenal welas asih, cinta kasih, santun, nggak pernah, pokoknya dibully kayak gimana pun, pokoknya umat Buddha itu terkenal easy going lah. Ya. Ya, nggak seperti kayak, sorry itu saya bukan berarti agama lain tidak gitu ya, tapi kan, nah itu kenapa kok Buddhis yang ini kok beda gitu sama yang lain? Kita mesti belajar ketika kita mempraktekkan ajaran agama. Jadi apa yang tadi bro sampaikan itu tepat. Tapi ketika kita mempraktekkan bermasyarakat, Ya. itu suatu kaidah yang berbeda lagi. Bermasyarakat. Kerangka hukumnya berbeda lagi. Kerangka Bermasyarakat, aturannya ya. berbeda lagi. Bermasyarakat. Ya. Masyarakat juga mengatur. Ada aturan-aturan dalam masyarakat yang nggak Ya. bisa dilanggar gitu loh. Tentang kalau apakah karena kita mempraktekkan cinta kasih, lalu kita membiarkan rumah kita terbuka. Kita percaya sama semua orang, nggak akan berbuat jahat. Enggak. Kita nggak perlu kantor kita dikasih satpam, nggak perlu pagar tinggi. Iya. Ya kan, dibuka aja semua pintunya. Iya, iya. Loh kan semua orang baik. Iya. Kan esensi Iya. beragama adalah percaya akan hal itu kan. Percaya akan hal itu. Iya. Bahwa cinta kasih, baik, damai, memaafkan dan lain sebagainya. Tapi nggak benar. Nggak bijak. Nggak bijak dan nggak benar. Anda baik tapi nggak benar. Nggak bijak. Banyak umat itu baik tapi nggak benar dan nggak bijak gitu ya. Karena ketika ada yang menyalahi aturan dan aturan tidak ditegakkan, Anda ikut mendukung kehancuran sebuah aturan.
Aturan itu kan dibuat agar kita tentram. Iya. Ketika ada yang salah ya harus disampaikan bahwa dia salah dengan cara yang berbeda, dengan cara yang halus, cara yang kan ada derajatnya lah. Iya. Cara menyampaikan dulu ketika si beliau ini tidak merubah, ada cara-cara lain yang akhirnya sampai bentuknya punishment. Iya. Tapi semua itu motivasi dan tujuan awalnya bukan untuk menyakiti orang tadi, tapi untuk menegakkan aturan. Karena kalau itu dilanggar dan dibiarkan menjadikan pembiaran, maka nanti hukum itu nggak akan berlaku. Hukum bukan hanya kepada umat Buddha loh, tapi hukum yang terjadi di Ke setiap semua masyarakat Indonesia yang punya agama apapun. agama. Iya, betul. Nah, oke. Terus ceritanya mengadunya kemana? Nah ini Pertama, dengan tadi akumulasi kasus seperti ini yang terus bergulir dan atau ke Hotman 911. Kan sekarang begitu tuh. Daripada lapor ke polisi lebih cepat kan Hotman 911 ditangani terus polisinya turun. salah Kapolresnya turun lagi, Kapoldanya turun. harusnya akan muncul banyak hotman lain. Yes. Dalam hal ini kami memilih jadi bukan mengadu ke hotman, tapi kita bikin hotman itu sendiri. Oke. Terus Kita bikin organisasi yang memang namanya apa organisasi? Dharmapala Nusantara. Dharmapala Nusantara. Nah ini fungsi dari organisasi ini apa? Organisasi ini adalah organisasi keagamaan Buddha yang memang sifatnya adalah advokasi dan mediasi. Advokasi dan mediasi. Ya, kita ingin Ini Hotman 911-nya Buddhis lah. kita mungkin posisinya seperti kawan-kawan seperti di Ansor, Banser lah. Ya, kalau yang Muslim ya, Muslim ya. Jadi Ansor, Banser ya. ya kita mau menjadi organisasi yang memang juga kalau secara logonya kan memang Dwarapala. Dwarapala ini simbolnya itu adalah penjaga candi. Penjaga candi. Ya, khususnya candi-candi di Jawa ya. Betul. Nah, jadi dia bukan sebagai objek yang dipuja. Iya. Dia bukan inti candi stupanya, Iya. tapi dia adalah penjaga candinya. Nah, Iya. Yang singa 2 itu ya. kayak raksasa sebenarnya. Kayak raksasa. Yang Saya tahu merek rokok Copentung itu. dia pegang bukan kan? Anak sekarang udah Copentung nggak tahu. Nah, nggak ada yang tahu. Gitu. Ngertinya cuma Marlboro. Di Samsu, Copentung nggak tahu. Itu pada rokok lokal itu. Yes. Nah, itulah filosofi lokalnya. Jadi kita mau menjaga Itu namanya apa itu? Dwarapala. Dwarapala. Oke. Dia sebenarnya kayak raksasa penjaga kesucian sebuah candi gitulah. Nah, jadi kami bukan menjadi objek yang dipujanya. Ya biarlah nanti majelis-majelis yang lain, sangha-sangha yang lain yang dipuja, yang tadi ritual kan, yang damai, yang tadi buat bakti sosial, buat ritual itu stupanya. Stupanya. Suci kan? Dwarapalanya belum. Dwarapalanya satpam. Ini hulunya ini ya. Kita nggak mengagerin lah. Jadi ada jarak di mana ada batas wilayah yang boleh dilanggar atau tidak. I see. Inilah yang sebenarnya juga kita juga mengedukasi kepada masyarakat. Ada hal-hal yang nggak boleh sampai di cross gitu loh. Oke. Ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Nah, terus akhirnya keseleo lah atau kesengajaan apa? Seleo atau sengaja si Roy Suryo itu membuat meme stupa itu? Kalau motivasi saya rasa kembali ditanyakan kepada pelaku. Tetapi yang saya bisa menjawab adalah sebenarnya efeknya. Kami sebagai umat Buddha yang sangat menghormati figur dari sosok nih Siddhartha Gautama. Betul. Ini kan begitu diagungkan. Iya. Dalam semua situs-situs suci agama Buddha, itu adalah sosok utama yang biasanya disentralkan. Iya. Di altar utama itu ya biasanya ya sosok wajah ini gitu. Betul. Nah, sosok wajah yang begitu diagungkan ini oleh sebagian orang dengan mudahnya diedit dengan tujuan diolok-olok. Jadi editnya ini bukan untuk diagungkan. Beda kalau kita melihat sebuah objek, kita tersentuh gitu ya. Kita bikin objeknya tambah sinar, ya tambah bling-bling misalkan, dan kita masih puja, kita hormati gitu ya. Karena ini objek pujaan sebenarnya. Nah, ini tidak. Tapi ditambahin kata-kata ambiar, lucu, lalu dikaitkan lagi dengan kalimat-kalimat yang diarahkan itu lebih ke hoax, ya, ke hoax ya. Ke hoax, lalu untuk olok-olok. Ada Dan selama ini umat Buddha diam-diam aja. Banyak itu di Bali wajah stupanya Siddhartha atau di tempat-tempat seluruh dunia
Di tempat pijat, tempat massage itu banyak itu. Itu sudah kan banyak bukan berarti benar. Iya. Ada lah, kita nggak bilang banyak, ada. Tapi yang saya lihat bukan ngolok, tapi lebih ke ketenangannya, Mungkin mereka mau ambil dari sisi artistiknya. artistiknya. Namun sekarang di Thailand aja mulai campaign Oh. bahwa Buddha statue itu bukan benda yang bisa ditempatkan sembarang. Kalau kita turun dari bandara, Iya. kan Thailand salah satu negara Buddha ya. Iya. Udah diedukasi turis-turisnya. Ada billboard-billboard besar yang menunjukkan bahwa Buddha statue itu bukan untuk ditempatkan di tempat yang sembarangan. Oh. Itu sudah diedukasi. Iya. Nah tadi orang tidak tahu kan bukan berarti benar. Iya. Makanya tujuan kita adalah mengedukasi. Iya. Kita kasih tahu bagi mereka yang tidak meyakini agama Buddha, ya kita akan sampaikan bahwa ini adalah objek suci, Objek objek penting. sama seperti kalau Muslim Nabi Muhammad, logo Allah. Kalau Kristen salibnya Atau Katolik Bunda Maria. Bunda Maria Nah, dan sebagainya. pertanyaan saya buat mereka-mereka yang sangat menghormati simbol-simbol agama seperti Iya. itu, pantas nggak jika ada yang menggunakan simbol-simbolnya tadi Iya. di tempat yang tidak tepat lah? Iya. Apalagi tujuannya olok-olok, apalagi tujuannya buat hehehe, Iya. ya buat dibikin bercanda Lelucon. gitu. Iya. Apalagi sampai ada kalimat-kalimat yang mengandung unsur hoax. Iya. Unsur hoaxnya seperti apa itu cerita? Nah, disebutnya bahwa ini ada kaitan sama IKN, bahwa pemerintah mau mencari dana baru lah, Wah, dikaitkan sama politik ya? ya dikaitkan sama politik. Kalau lihat dari teks yang diedit, bahwa ini adalah dewa baru, dewa ambyar, Wah. ya bla bla bla. Nah, gitu loh. Oh, jadi awalnya itu seperti itu. Oh. Nah, Oke. kalau kembali nih, kita nih bangsa Timur yang menghargai, menghormati adat istiadat, termasuk budaya kita. Ingat, Iya. yang bangun Borobudur itu tuh nenek moyang kita loh. Iya. Kalau dirunut sama kita mungkin 4-5 level nenek moyang kita orang Indonesia kok. Berarti dia kayak ngolok-ngolok nenek moyangnya sendiri. Iya. Loh, Iya. ini kan bukan barang import. Iya. Ini kan nenek moyang kita yang buat. Gila ya. Ini mantan menteri aja bisa dipenjarain ini ya. So, jangan sembarangan ya guys. Khususnya kalau untuk simbol-simbol agama itu kalian harus lebih peka. Tapi kadang netizen ini lucu. Jarinya lebih cepat daripada otaknya. Nah inilah ketidakmampuan literasi kita. Bangsa kita ini rendah sekali. Dan kita sekarang dengan mudah melihat di kolom komen. Dan itu terlihat cool and keren bagi mereka. Sebelum kasus ini diangkat benar. Tapi coba kita cek. Sekarang ya. Setelah kasus ini diangkat, Iya. semua saya sudah mendapati komen-komen. Oh, Iya. berarti nggak boleh ya? Oh, mulai sekarang saya akan lebih kalem. Oh, mulai sekarang kita nggak boleh begini. Iya. Itulah efek edukasi yang kita mau sampaikan. Oke. Nice. So, Dan berapa besar dampaknya juga bukan hanya kepada simbol-simbol Buddha loh. iya. Simbol-simbol yang lain kan begitu. Termasuk kita dari angkat kasus ini, tapi kan kita juga tahu bahwa isu tentang agama di Indonesia ini kan kuat ya. Jadi kalau apalagi cukup sensitif. Buddhis mungkin baru kita ketahuan kasus ini setelah Bro Kevin angkat gitu. Tapi kalau agama-agama sebelumnya mereka sudah punya dua rapalanya sendiri. Dan kita juga tahu bahwa bukan berarti Buddhis ini yang kelihatannya diem dan sebagainya, tetapi sekarang muncul ada satu sosok bahwa ini kan namanya bermasyarakat gitu ya. Jadi kita harus paham gitu. Nah, apa harapan daripada Bro Kevin setelah kasus ini diangkat? Apakah jujur by the way ya, Roy Suryo juga pernah jadi menteri, beliau juga kayaknya kontroversinya nggak sekali ya. Nggak tahu ya, dulu ngomongnya pakar telematika dan sebagainya. Oke, dan Anda itu punya dendam pribadi nggak sih sama Roy Suryo sebelumnya? Enggak. Nggak ada. Enggak. Saya bahkan sampaikan kepada beliau ketika di persidangan. Dan saya akui bahwa saya juga adalah orang yang juga mengagumi beliau. Ya, saya juga sampaikan ketika di persidangan bahwa Pak Roy juga orang yang saya hormati. Ya, namun apa yang Anda lakukan saya pisahkan antara individu sama perilaku. Ini dua hal yang berbeda. Oke. Saya tidak menaruh dendam, saya tidak marah, tetapi perilakunya lah yang perlu kita koreksi. Perilaku ya. Karena Anda sebagai public figure
itu dapat memberi contoh. Pengikut Bapak itu di Twitter itu mendekati 100.000 orang, Pak. Ya. Ketika Bapak tweet itu dan Memes to viral. ya, dan tidak ada yang mengkoreksi. Bayangkan. Berapa lama? Itu nggak dihapus postingannya lama itu? Beberapa hari lah. Beberapa hari. Tapi dihapuskan karena juga viral. Terjadi kegaduhan. Iya. Terjadi penolakan, Iya. diangkat di media, terjadi diskusi di ruang-ruang publik. Iya. Ya, terjadi diskusi di non-online juga terjadi. Oke. Di offline ya, kami juga diskusi ini di kafe-kafe. Artinya kan dampaknya luas sekali, Pak. Dampaknya luas kan? Karena seorang public figure Yang mengedukasi sesuatu yang tidak pantas, jauh dari norma agama, norma budaya. Oke. Dan karena ini adalah bukan individu, tapi ini adalah perilaku dari seorang public figure. Betul. Itulah yang perlu dikasih pelajaran. Nggak peduli. Edukasi. Nggak peduli dia itu seorang mantan menteri, terlepas dari semua jasa dan kebaikan yang pernah. Bukan berarti seorang Roy Suryo nggak ada kebaikan loh ya. Betul. Ada loh ya, dia ada jasa ya. Jadi yang Anda suka menghujat Roy Suryo, bukan berarti Anda sudah terlihat suci atau terlihat benar. Mungkin jangan-jangan kebaikan Anda nggak sebanding dengan beliau. Bisa ya. Tapi satu kali keselio lidah, keselio ketika membuat meme, itu bisa menjadi masalah besar. Saya rasa poinnya bukan di sekali atau dua kali, tapi Cukup kembali, tapi kembali efeknya. Oke, apakah dia cuma sekali ini membahas isu sensitif ini? Saya tidak ikut masuk ke sana. Ya, nanti pasti sudut pandangnya berbeda. Oke. Ya kan? Saya percaya tadi karena beliau aktif di sosial media, dia seringkali mengungkap hal-hal lain, tapi sekali lagi itu bukan ranah saya lah masuk ke sana. Karena tadi yang saya sampaikan bukan masalah sekali dua kalinya, tetapi efeknya, dampaknya mau dilakukan berkali-kali, tapi kalau nggak punya dampak ya selesai kan. Ya kan, misalkan follower cuma 5 orang, dia mau tweet seharian gitu ya, tapi yang ngebaca nggak ada, yang nge-forward nggak ada, ya udah selesai kan gitu. Dan nggak ada yang merasa tersakiti, nggak ada yang merasa terlindungi, dan tidak ada yang merasa itu fine-fine aja, sehingga semangat yang sama bisa dilakukan oleh orang lain. Iya. Kembali lagi efeknya. Iya. Nah, kalau tadi orang yang harusnya memberi edukasi, orang yang punya kompetensi untuk menyampaikan kepada masyarakat, yang punya kedudukan, aparat hukum dan lain sebagainya, juga diam. Ya, maka civil society seperti kita yang bergerak. Nah, awalnya tuntutan jaksa itu berapa tahun? Tuntutan jaksa itu awalnya pasal yang saya ingat ya. Saya ingat itu kayaknya dia dijerat oleh 3 pasal. 3 pasal. Jadi pasal UU ITE. UU ITE kena ya. Nah, itu pasal yang dituntut. Kemudian pasal juga tentang keonaran ya. Pasal keonaran. Kemudian pasal apa lagi saya lupa. Ya. 1 apa 2 lagi gitu ya. Dan itu masing-masing ada yang 2 tahun. Kalau UU ITE itu 2 tahun. Ya. Kemudian yang berat itu sebenarnya di keonaran gitu ya. Itu yang sampai 6 tahun. Oh, keonaran ini 6 tahun? Iya. Karena dia menimbulkan keonaran. Kegaduhan. Ya. Nah, maka ini juga edukasi ke teman-teman. Kalau mau bikin tweet, ya tadi mau bikin postingan di TikTok, di Instagram, dan materi kamu bisa viral membuat kegaduhan, itu yang bahaya. Apalagi tadi tapi masyarakat yang tadi sudah sampaikan, banyak berita sekarang bisa digoreng ya, untuk terjadi beberapa benturan gitu di masyarakat. Itu ditakutkan. Itu yang dijaga sama aparat keamanan kita. Jangan karena satu hasutan, ya misalkan nih kita ngeliat, oh ibu-ibu kenapa gitu ya, lalu kita sebar, oh ini orang ini segala macam, lagi tambahin unsur sara ya, dalamnya tambahin unsur sara, pelakunya ini, rumahnya di sini, serang gitu ya. Terjadi berpotensi nggak muncul kericuhan di lokasi. Itu pasalnya berat loh. Pasalnya berat ya. Itu karena itu pasal keonaran. Yang ketiga saya lupa. Yang satu lupa. Tapi dia kejerat pasal berlapis. 3 ini. Jadi tuntutan jaksa ini sebetulnya lebih dari 6 tahun ya. Ya, kalau ketika pembacaan tuntutan 2 tahun. 2 tahun. Potensi jeratannya itu ya. Potensi jeratannya bisa sampai 10 tahun. Bisa sampai 10 tahun ya. Tapi ya akhirnya kan dijatuhin hukumannya. Sama seperti kayak kasusnya Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, keselio lidah, dan itu kena hampir 2 tahun gitu ya waktu itu. Pasal yang dijeratnya juga sama.
pasal jeratannya sama persis. Iya. Ini juga, oh jangan-jangan yang satu itu mungkin pasal apa penghinaan ya? Atau apa sih? Penodaan agama kalau nggak salah. Penodaan agama ya? Kalau nggak salah ya. Oh, atau penistaan agama ya? Betul. Oh, ya, ya, ya. Kayaknya pasal itu juga. Pasal penistaan agama. Iya. Oke. ITE, keonaran dan penistaan agama. Di beberapa kasus kejadian tentang kasus yang sama, ini kan ada presiden yang 10 tahun. Oh. Ada, bisa di Google itu. Ya, ya. Dengan ya. kasus yang sama. Oke. Itu 10 tahun. Ya. Jadi kalau sekarang dibilang keputusannya 9 bulan, itu Itu sangat ringan sekali. relatively ringan. Nah, terima nggak seorang Kevin Wu, dia yang potensinya 10 tahun, dengan seperti kayak gitu, tapi akhirnya sekarang cuma 9 bulan. Terima nggak? Kalau ditanya terima nggak terima, karena dari awal tujuan kita bukan untuk menyakiti Pak Roy, Ya. kami tidak mempermasalahkan itu. Oh, berarti sebetulnya Bro Kevin ini yang terpenting itu cuma mau memberikan Efek pembelajaran. efek pembelajaran. Ya, Soal dia di penjara atau tidak itu sebenarnya dua hal yang berbeda. ya. Oke. Maksudnya berapa lamanya ya, bobot Iya. beratnya. Itu kan Iya. memang ada kalkulasi dalam hukuman pasal-pasal yang terjadi. Dan Iya. pasti Pak Hakim sama Pak Jaksa, kepolisian, penyidik yang lebih paham. Ya, sampai apalagi setelah banyak saksi ahli yang diminta pendapat, kemudian fakta-fakta persidangan yang diungkap, efeknya dan lain sebagainya, ya akhirnya kan dijatuhi hukumannya seperti itu. Nah, ini mungkin sisi sebagai umat Budanya welas asihnya keluar gitu. Iya. Yang terpenting dia Iya. dapat efek jerah, Iya. tapi nggak sampai, kan orang sekarang ini dengan mudahnya emosional, penjarakan, bunuh, ngomong kan gampang ya. Nah, itu nalarnya udah nggak kerja. Iya. Tapi ini saya lihat sisi seorang umat Budanya Kevin Wu masih muncul, dan akhirnya Anda kayaknya cenderung Anda yang terpenting dia sudah dapat efek ini, sudah selesai gitu ya. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk tokoh-tokoh publik berikutnya. Ya. Mesti lebih hati-hati Ya. kalau bicara gitu Ya. ya. Tadi beliau menanyakan apa yang mau kita sampaikan. Betul. Dari kasus ini ada dua sisi. Ya. Sisi pertama dari pelaku dan calon pelaku. Ini pesannya jelas bahwa upaya-upaya seperti ini jangan lagi terjadi di masyarakat Indonesia kita yang sangat plural, yang sangat menghormati adat istiadat dan hukum agama yang berlaku. Hukum agama ya. Itu yang pertama. Jadi dari sisi pelaku nih. Pelaku ya. Tetapi ada sisi yang lain yang juga kami mau sampaikan, yaitu sisi korban. Tadi bro sudah singgung dari sisi korban bahwa harusnya buat teman-teman, entah dia mayoritas minoritas, Ya. kita harus berani speak up. Nah, keberanian speak up ini tadi Bro udah sampaikan tentang bentuklah satu asosiasi lah atau apa. Yang terpenting mereka punya tempat untuk mengadu. Iya. Dan karena Indonesia ini negara demokrasi, Iya. itu diperbolehkan gitu. Iya. Kalau misalkan nggak ada yang berani speak up, atau minimal ada teman yang berani mewakili, Iya. nah saya rasa itu hak kita sebagai warga negara. Iya. Jangan menempuh jalur-jalur di luar hukum yang artinya misalkan aksi massa, Oke. keonaran, Iya. huru-hara, dendam-dendam. Iya. Ya kan terjadi Hukum rimba. ya, hukum rimba. Itu kan jadi konflik sosial. Nah ini yang tidak kita harapkan. Iya. Bahwa kalau ada masalah-masalah tata yang terjadi dilanggar di Iya. masyarakat, tempuhlah jalur-jalur yang benar. Iya. Sehingga tetap ketentraman, ketertiban, ketoleransian tetap terjaga. Iya. Itulah yang kita mau lakukan. Oke. Nah jadi ketika kita menempuh jalur hukum, banyak yang bilang, kalau lu nuntut jalur hukum, lalu saya mau nanya, jalur apa yang kita mau tempuh? Oke. Justru jalur-jalur yang di luar itu yang nggak benar dong. Iya. Ya kan? Jalur-jalur yang menciptakan perpecahan yang terjadi, bahkan kalau kita selesaikan di luar jalur hukum. Iya. Setuju. Ketika kita menempuh jalur hukum, itulah jalur yang paling benar sebenarnya. Karena Indonesia negara hukum, ya kan? Malah kita yang menempuh hukum, kita menempuh jalur hukum, kita yang disalahkan. Ada pihak yang berwenang, yang berkompeten. Terbalik dong. Kalau Indonesia mungkin langsung main Hakim sendiri. hakim Nah, sendiri. itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang kita mau edukasi juga dari sisi korban. Dari sisi korban ya. Ya. Oke. Nah makanya saya beberapa kali menyampaikan pesan-pesan ini. Kita sangat menghormati aparat hukum yang ada. Maka kita apresiasi ketika kasus seperti ini ditindaklanjuti. Betul. Makanya seperti pihak yang berwajib itu harus kita hormati dong. Hormati.
Tapi sekarang dibully malah. Dalam sebagai mereka manusia, Iya. mungkin ada 1-2 kali yang slip, Iya. ya kan? Tapi kan tidak kita tidak. Institusi harus kita hormati loh. Kalau nggak gitu, bagaimana kita keamanan kita sebagai warga negara, hak-hak kita juga nggak bisa gitu ya. Oke. Nice. So, guys, jadi dari sini sudah sangat clear dan jelas. Jadi mungkin Anda kepo siapakah orang yang menjarain Pak Roy Suryo. Sudah terbongkar habis. Lengkap dengan kronologisnya, lengkap dengan sejarahnya, lengkap dengan pasal-pasalnya, serta yang terakhir edukasinya. Terima kasih. Sama-sama. Bro Kevin sudah mampir ke Level Up. Semoga yang kita dapat, jadi mungkin netizen berharap, ini ada apa perseteruan apa ini? Netizen kita ini kan suka kepo, suka mencari drama keributan. Mereka kepo gitu ya. Tapi sisi yang dicari sisi hiburannya, bukan sisi edukasinya. Ya. Nah, di Level Up bersama Hello Life kami selalu memberikan unsur edukasinya. Meskipun hiburannya ada dikit lah. Ada. Kalau cari hiburan tempat lain, channel lain banyak. Di channel kami hiburannya tetap edukasi. Bro Kevin, terima kasih banyak. Semoga bisnisnya lancar terus, maju terus. Apa yang Anda lakukan dampaknya bagi bukan cuma umat Buddhis, tapi di seluruh agama yang lain itu pasti mempunyai impact yang luar biasa. Ya. Apa yang Anda lakukan, you just like a hero. Anda sebagai seorang pahlawan. Karena kenapa saya bilang pahlawan? Karena memberitahu dari yang tidak tahu jadi tahu. Ya, memberitahu dari yang dulunya bingung jadi sekarang mengerti. Nah, sehingga edukasi ini dampak kita kepada jutaan subscriber kita bisa mempunyai sebuah edukasi yang bermanfaat. Di channel kita selalu kita tutup dengan salam hebat dan luar biasa.